Assalamualaikum. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, walaupun hanya melalui tatap maya. Ibu Cucun Sunaengsih, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan yang kami hormati, tak lupa rekan-rekan yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Ida Widiawati dengan NIM 2102130, dan rekan saya Anisatul Haq Mustafa dengan NIM 2100020, dan Amulistia dengan NIM 2108971. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang landasan yuridis pendidikan. Untuk mengefektifkan waktu, kepada Saudari Anisatul Haq dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Adapun hukum merupakan suatu aturan baku sebagai tempat berpijak ataupun titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku mengenai segala proses dan hal yang berkaitan dengan pendidikan. Cukup banyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan-aturan lain, seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, supervis, dan lain sebagainya. Jadi, landasan hukum pendidikan adalah dasar atau fondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Next. Yang selanjutnya, pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 2 pasal. Yang pertama, Pasal 31, dan yang kedua Pasal 32. Yang satu menceritakan tentang pendidikan dan yang satu menceritakan tentang kebudayaan. Yang pertama Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan ayat 2-nya berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang kedua, Pasal 32 ayat 1 berbunyi memajukan budaya nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Amulistia. Baik, terima kasih kepada Saudari Anisatul. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pengertian pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,
kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Jadi, pengertian sistem pendidikan nasional itu sendiri menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Next. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 UU RI nomor 20 tahun 2003, serta berdasarkan visi dan misi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sementara tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembangunan pendidikan nasional. Yang pertama, ada pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. Kedua, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Ketiga, proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Keempat, evaluasi akreditasi dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan. Kelima, peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga pendidik. Keenam, penyediaan sarana belajar yang mendidik. Ketujuh, pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan. 8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata. 9. Pelaksanaan wajib belajar. 10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan. 11. Pemberdayaan para masyarakat. 12. Pusat pembudayaan masyarakat. Dan yang terakhir, pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Dasar dan Guru sebagai pendidik profesional. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.